Likuiditas nasional di Juli 2020 kembali meningkat. Uang beredar dalam arti luas atau M2 pada bulan ke-7 senilai 6.567,7 triliun rupiah atau naik 10,5% secara tahunan. Pertumbuhan uang beredar di Juli menjadi yang tertinggi sejak Maret 2020 atau sebelum pandemi COVID-19 masuk ke tanah air. Bank Indonesia mencatat peningkatan uang beredar M2 dipengaruhi oleh kenaikan aktiva luar negeri bersih yang sebesar 17,6%. Namun sayangnya penyaluran kredit perbankan hanya tumbuh 1% atau dengan kata lain belum bisa bangkit dibanding posisi Juni 2020. Bursa Efek Indonesia melakukan penghentian sementara perdagangan atas saham 9 perusahaan tercatat dan melanjutkan suspensi sebanyak 17 saham emiten di pasar modal mulai 31 Agustus 2020. Suspensi itu dilakukan karena telat menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2019. BEI melakukan penghentian sementara perdagangan efek di pasar reguler dan pasar tunai sejak sesi pertama Senin 31 Agustus 2020 untuk 9 perusahaan tercatat. Sedangkan BEI juga memperpanjang suspensi perdagangan efek di pasar reguler dan pasar tunai untuk 17 perusahaan tercatat. Berdasarkan pemantauan BEI, hingga 29 Agustus 2020, terdapat 26 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2019 dan atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Hansen International, perusahaan milik salah satu terdakwa kasus dugaan tindakan pidana pencucian uang asuransi Jiwasraya, Beni Cokro Saputro, dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat. Penetapan pilot ini terjadi setelah masa penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU perusahaan ini telah berakhir. Keputusan ini seperti pepatah, sudah jatuh, tertimpa tangga bagi pemilik perusahaan properti milik Beni Cokro itu. Sebab pada 16 Juli lalu, Bursa Efek Indonesia juga menyampaikan potensi terdepaknya emiten ini dari bursa. Dalam aturan bursa, penghapusan pencatatan atau delisting, emiten akan terdepak jika telah disuspensi selama 24 bulan di pasar reguler dan pasar tunai. Saham perseroan berkode MYRX itu telah disuspensi selama 6 bulan sejak 16 Januari 2020. Jika kondisi Hansen International makin terpuruk, bukan Beni Cokro saja yang akan dirugikan, karena ada Asabri dan masyarakat sebagai pemegang saham perusahaan properti ini. Lipo Karawaci melalui anak usahanya Mandiri Cipta Gemilang akan menjual Lipo Mall Puri. Rencananya, penjualan akan dilakukan melalui dana investasi real estate bernama Lipo Malls Indonesia Retail Trust yang berbadan hukum di Singapura. Lipo Mall Puri akan dijual senilai 3,5 triliun rupiah dan akan dijual kepada Puri Bintang Terang. Dana penjualan Lipo Mall Puri akan digunakan untuk menambah likuiditas dan membiayai kegiatan operasional perseroan. Proses penjualan mal di Jakarta Barat ini ditargetkan untuk bisa disepakati seluruh pihak terkait paling lambat 31 Maret 2021. Beijing tampaknya mengecilkan kemungkinan TikTok dapat dijual ke perusahaan Amerika Serikat. China baru saja merevisi aturan penjualan jenis teknologi kepada pembeli asing. Revisi yang baru dilakukan sejak 2008 itu merupakan batasan baru yang dilakukan pemerintahan Xi Jinping pada ekspor teknologi kecerdasan buatan untuk menjaga keamanan ekonomi nasionalnya. Aturan anyar ini nantinya mengharuskan ByteDance, induk perusahaan TikTok, untuk mendapatkan izin pemerintah sebelum dapat menjual TikTok ke perusahaan asing. Sementara itu, TikTok menyatakan belum memiliki pembicaraan untuk menjual bisnisnya di Amerika Serikat. Di sisi lain, ByteDance sedang berupaya untuk mempelajari aturan dari China serta berusaha memenuhi permintaan Washington dan Beijing.